Oke kawan-kawan, cahaya rentap. Oke, oke baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semuanya yang lagi nonton video ini, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih bisa berjumpa di acara ini ya, ngobrol-ngobrol bareng bersama teman-teman pendaki. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait nih ya, dari awal keberangkatan kita sampai di puncak seperti itu teman-teman. Ini ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Andi Tripangis, itu biasa dipanggil Bang Andi atau Mas Andi. Saya asalnya dari desa Amparo Baru. Mungkin yang di samping boleh Bang perkenalkan dirinya. Ya, nama saya Imam Ghazali, dipanggil biasanya Mas Imam. Saya dari desa Mangat Baru. Oke. Dan nama saya Ari Sekaripo Saputra, biasa dipanggil Ari, dan saya berasal dari desa Mangat Baru juga. Oke teman-teman semuanya udah kenal ya tadi satu-satu. Dan nih ya, tadi di samping ini adalah Bang Imam, dan di samping itu bisa dipanggil Bang Ari. Nah, boleh nih Bang Imam, sekarang kita bincang-bincang terkait nih Bang, perjalanan kita dari awal gitu kan, dari keberangkatan sampai kita menuju puncak itu gimana Bang? Boleh dijelaskan mungkin Abang Imam terkait perjalanan kita berapa jam kan? Dari Telaga Surat, apa namanya tadi Bang? Telaga Surat sampai menuju ke puncaknya. Silakan Bang. Jadi oke, kawan-kawan. Jadi kita sama-sama berangkat tadi siang pada zuhur sekitar jam 1 ya. Setengah satu lah. Kita start jam 1 ya. Oh iya, jam 1 dari Telaga 1, Surat. Jadi kita jam 1 berangkat dari desa Insight. Terus kita berjalan melewati rumah betang, terus menuju ke arah Rentap, ke bukitnya. Jadi motor kita parkir di Telaga Surat ya. Itu di bawah. Nah, di bawah itu tempat biasa parkir tuh, di bawah kaki bukitnya. Oh iya Bang Imam, suaranya agak dinaikin soalnya mungkin iya. Pemirsa ada kurang jelas ya. Terlalu lembut suaranya Bang Imam nih kawan-kawan. Oke kawan. Ayo, silakan. Jadi ya begitulah. Jadi setelah itu kita parkir motor di bawah di kaki bukit ya, di Telaga Surat. Setelah itu kita mulai mendaki bersama ya. Naik ke atas. Jadi jumlah kita pertama itu 8 orang ya. 8 orang Bang ya? 8 orang. Ada 5 orang ikhwan, 3 orang akhwat ya. Jadi kita mendaki itu jalannya melewati batu-batu ya, batu-batu agak terjal, lumayan terjal. Namun setelah beberapa jam ya, kita mungkin setengah jam ya, sekitar setengah jam ya naik tadi. 1 jam. Sekitar setengah jam. Enggak, kita yang berhenti itu setengah jam ya. Oh iya, setengah jam itu. Jadi sekitar setengah jam perjalanan itu ada teman kita yang kakinya kram, seorang akhwat yang dari desa Insight, yang namanya Leha ya, Mbak Leha ya. Mbak Juleha. Tadi iya, teman-teman. Jadi beliau ini karena mungkin nggak terbiasa naik ke gunung, jadi kakinya agak kram. Setelah habis itu kita periksa, artinya kita cek keadaan bagaimana. Sepertinya beliau nggak mampu lagi untuk meneruskan ke atas, jadi mau tak mau kita bawa turun ya tadi teman-teman ya. Jadi saya ngantar sama Mas Agung, kami dua ngantar kembali ke tempat parkir motor di bawah di Telaga Surat. Nah, setelah itu kami kembali naik ke atas. Alhamdulillah kami kembali berjalan mendaki bersama-sama. Namun ya kita banyak istirahat ya. Istirahat capek, di jalan. Kita istirahat. Dan tadi itu teman-teman perlu kita juga, itu tuh hujan. Pokoknya sangat luar biasa di tengah perjalanan kita itu ini ya, kehujanan. Jadi situ karena kita memang baru pertama kan daki. Kalau saya sendiri baru pertama ya Mas ya. Jadi itu kalang kabut kita tadi. Tapi tahu enggak sih kawan-kawan kalang kabut? Kalang kabut itu bahasa Indonesia kebingungan. Nah, seperti itu teman-teman. Ya tadi ya cepat-cepat lah gitu inilah kayak seperti handphone dan elektronik lainnya itu langsung kita masukkan dalam plastik seperti itu. Jadi kita PJ-kan satu teman kita dan langsung inilah masukkan di tas. Alhamdulillah aman ya. Cuman tadi itu perlu kita juga
ini ya, kita sempat terpisah tadi ya. Iya. Ya karena kondisinya ini ya, kondisi teman-teman termasuk saya gitu kan, mungkin karena saya ini udah lama, mungkin 5 tahun udah daki bukit kan, dan teman ada tadi Ahwat 1 orang itu ini 10 meter atau 20 meter berjalan tuh langsung istirahat karena memang kaki itu rasanya pegel. Nah itu bisa jadi evaluasi untuk kita ke depan sih, karena memang ketika kita mendaki emang persiapan gitu ya, persiapan kita harus sangat matang. Dalam arti ini selain ini ya selain perlengkapan kita pendakian, itu emang fisik kita teman-teman, fisik dan mental kita emang harus siap. Harus bawa obat juga, Dan obat juga, tapi alhamdulillah sih kita juga ada obat. Cuman itulah teman-teman, kita nih bawa obat cuma obat paracetamol gitu kan, atau gitu kita bawa balsem kan, balsem otot geliga. Iya. Jadi kan otomatis ketika ada kram itu bisa dioles kali ya. Iya. Kali ya, saya kurang tahu juga sih, ada. Terus bang gimana bang? Sampai kita tadi sebelum asar ya. Lanjut. Jadi kawan tadi itu kita sempat terpisah sebentar ya, nggak sebentar ya, lumayan lama ya. Iya. Soalnya gini, jadi ketika kita sampai ke pertengahan lah ya, pertengahan itu, tapi udah masuk puncak sih, Hujanan ini. lumayan. Jadi kita kena hujan, jadi kita inilah pakai mantel, pakai jas hujan. Jadi kawan yang satu itu, yang orang sini, yang orang kampung sini itu, dia mengatakan katanya nggak jauh lagi itu bang, di depan udah dekat gitu kan. Jadi kami 3 orang itu mau duluan. Maksudnya apa, kita duluan itu untuk masang tenda ya kan, mungkin kita siapkan tempatnya gitu. Maka kami 3 itu, saya termasuk saya, Mas Agung sama Hardi ya, kami duluan. Nah, ternyata apa kawan, setelah naik ke atas itu masih jauh, treknya mah tambah curam, tambah terjal. Berarti tadi Licin yang lagi. yang bilang tidak jauh lagi itu hanya fata morgana semata teman-teman, seperti itu. Mungkin Tapi dalam lupa. pendakian mungkin ya seperti itu. Iya. Ketika teman bertanya, bang kak kira-kira nih masih jauh kah gitu kan, pasti jawabannya bentar lagi, Bentar itu lagi. setengah jam lagi nyampe. Rupanya enggak, Dan teman. ternyata teman-teman luar biasa, sampai kaki ini gempor rasanya. Jadi kawan itulah. Jadi kami sampai naik ke atas itu, saya nunggu kawan-kawan yang di bawah itu kok nggak muncul-muncul gitu kan. Kita yang terpisah lama ya, mungkin ada setengah jam ya, lebih setengah jam ya. Kurang lebih 1 jam lah. 1 jam ada ya. Ada 1 jam tadi. 1 jam tadi. Bahkan jadi gini kawan, jadi kami sampai ke atas itu pun kami nggak tahu jalannya, soalnya banyak cabang jalannya. Akhirnya ya kami nunggu kawan-kawan bawah, kita tunggu. Bahkan kami khawatir sebenarnya, udah lama nggak muncul-muncul gitu kan. Soalnya ketika itu kami di atas itu udah mau maghrib kawan, udah jam 5:30 tuh. Terus gimana bang, Sampai malam pun. ketika abang ada hubungin enggak kami gitu kan di atas? Ya, ketika pas maghrib itu saya khawatir, kok kawan-kawan di bawah Mas Andi sama yang lainnya kok belum sampai ke atas gitu kan. Jadi saya tuh WA, saya chat, saya telepon, satu pun tuh nggak ada yang aktif. Kalian itu 3 nomor saya hubungin nggak ada yang aktif gitu. Gitu ya. Sedang kita juga nggak tahu jalannya ke arah mana. Itu pun saya pun berpikir seperti itu sih, kenapa kok tidak bisa dihubungin ya? Iya. Karena emang saya lihat pun ini sebetulnya ada sinyalnya kawan-kawan. Mungkin di sinilah ada misteri kawan-kawan, misteri. Ada misterinya, cuman Iya. ya itu kita jangan bahas itu karena kita masih di ini ya, masih di TKP ini. Di lokasi. Ya. Jadi ini kawan, ini sebagai pelajaran untuk kita semua ya, pelajaran bahwa kalau kita mendaki itu memang kita mesti harus menjaga kekompakan ya, persatuan kita ya. Kalau istirahat sama-sama istirahat, kalau lanjut sama-sama lanjut. Jadi usahakan gitu, ini jangan sampai terpisah ya. Memang begitulah, kadang-kadang kalau kita nih ada yang duluan, ada yang belakangan, akhirnya begitu. Bagi kita kalau udah malam kan kita takut juga, nggak nampak jalannya juga, jalurnya pun nggak kelihatan itu. Maka ya untuk kedepannya evaluasi, maka kalau kita kawan-kawan yang ingin mendaki atau kemanapun ke hutan itu, usahakan kita ini jangan sampai berpisah atau berpencar ya. Tetap jaga persatuan, kekompakan sama kawan-kawan kita, sehingga kita Jangan ini bawa emosi. ya selamat bersama-sama. Iya, karena kita nih dalam pendakian tuh ndak ini ya, ndak cari cepat Ya. nyampe puncak atau tidak ya. Karena dalam pendakian itu setahu saya emang
ini apa, melatih mental, solidaritas, Iya. dan kebersamaan kita dan lain sebagainya lah seperti itu, Mas ya. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Mungkin Bang Ari mau menambahkan. Gimana Bang Ari? Oke, saya ini kameranya saya putar dulu ya biar Iya. wajah Iya, iya. gantengnya Bang Ari ini nampak. Oke, cahaya redap. Iya. Biasa. Ayo silahkan Bang Ari. Ini gimana nih? Kok Mungkin enggak? mau sampaikan, Mungkin silakan. mau melanjutkan cerita di mana sebelum kita bertemu tadi itu ya. Iya. Pengen ngasih tahu juga info kalau teman perempuan kita tadi itu ada yang puasa, dan kami tadi itu makanya di belakang agak lama karena ya kasihan sama dia yang puasa. Pun salut sih sama dia bisa puasa terus Iya. ikut mendaki. Salut sih, hebat. Ini buat para laki-laki itu jalan idaman lah pokoknya. Masya Allah. Terus tadi itu pas sebelum maghrib kami kan kurang 15 menit ya tadi ya Mas ya, kita tuh sempat istirahat sebentar, terus mendaki mungkin hanya 3 menit 5 menit istirahat lagi, dan sampai maghrib kami istirahat dan menyuruh yang perempuan tadi berbuka puasa sebentar. Dan alhamdulillahnya setelah beliau berbuka puasa jalan pun mulai agak enak ya, Staminanya agak kering, stamina pun tambah, energi, bertambah, energinya. semangat ya. Tadi itu pun sempat terjadi miskomunikasi ya. Tadi saya kan paling depan nih ceritanya, terus ada nengok cahaya karena udah selesai maghrib, ada cahaya-cahaya gitu. Sunset ya? Saya pikir mereka yang di depan tadi ternyata Bukan. ternyata itu cahaya matahari. Ya berarti emang apa, fata morgana ya. Iya. Itu dah karena dah ketinggalan jauh kan, nggak ada dengar suaranya. Jadi kan kita panik lah gitu. Lihat ada cahaya langsung refleks tuh kayak dah senang gitu ah. Dan syukur alhamdulillah sih tadi yang cuma setelah hujan yang kita mengalami banyak masalah tadi. Ya, licin soalnya jalannya. Licin, terus Enggak jujur karena pakai sendal. curam. Tadi pun saya pengen memberitahuan kalau saya tadi pakai sendal. Ya itu sih salah satu yang bikin apa namanya terhambat karena licin. Terus yang bikin kami khawatir tuh tendanya tuh ada di kami semua. Tenda tuh ada di kami yang ditinggal tadi di belakang. Iya, jadi kita tadi bawa 2 tenda ya. Bawa 2 Iya. tenda, 1 tenda dibawa yang di depan. Sedangkan yang 1 tenda yang dibawa mereka itu hanya untuk 2 ini ya, 2 Hanya orang. untuk 2 orang. Dan syukur mereka tadi bawa terpal ya. Ya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Dan setelah kami ketemu rombongan kami yang di depan sekitar 6:30 ya. Iya, sekitar setengah 7 tadi 7 ketemu. malam kami baru ketemu. Kami langsung melakukan sholat maghrib, habis itu kemas-kemas lagi dan menuju ke lokasi TKP saat ini. Alhamdulillahnya sih pas sampai sini nggak ada masalah ya. Makan ya seperti kemah lainnya lah. Dan yang bikin kami senang pun kami ketemu pendaki lainnya juga di sini. Ternyata mereka Iya. dah duluan sampai. Ramah-ramah ya orangnya. Mereka ramah, baik. Alhamdulillah. Baik mereka. Jadi kawan, jadi memang itulah kita ya, karena kita juga pertama mendaki bukit ini. Jadi memang termasuk lama ya. Kita berangkat jam 1 habis zuhur itu. Sampai kita tempat camping ini sekitar jam berapa Mas? 7 Jam kurang 7. 10. Jam 7:10. Jadi kalau kita hitung-hitung itu mungkin lebih dari 6 jam ya. Sampai Iya. 6 iya. jam lebih. 6 jam perjalanan. Sebenarnya ini apa, teman-teman perlu ketahuin untuk normalnya ya. Normal dalam arti ini dengan Nggak ada enggak ada kendala atau enggak ini apa, perjalanan enggak laju ataupun enggak lambat, itu biasanya ini 3 jam. 3 jam tuh udah nyampe atas gitu kan. Cuman karena tadi emang ada berapa kendala ya, tadi hujan, licin gitu kan, dan ada temen juga yang enggak perlu dicontoh tadi ya,
pakai sendal, nah itu sangat Nah, sangat bisa membahayakan gitu kan. Cuman itu jangan meniru adegan seperti itu karena memang hanya orang-orang terlatih. Tapi memang jangan dicontoh seperti itu. Alangkah baiknya memang pertama kali jadi harap maklum. ya, pokoknya ya ketika mendaki ya itu apa peralatan nomor satu lah nih. Harus safety-nya, keamanannya itu Betul, memang harus betul. nomor satu seperti itu. Keamanan harus teman-teman. nomor 1. Dan fisik juga dan mental. Iya. Seperti itu teman-teman. Ini oke, saya lanjut lagi ya. Ini juga informasi buat teman-teman semuanya ingin mendaki, itu yang belum pernah mendaki, yang ingin ke Rentap, ke Bukit Rentap. Ini kecamatan apa Mas ya? Kecamatan Kelam. Kecamatan Kelam Permai. Jadi teman-teman untuk apa ya, informasi untuk ini apa, air ataupun bahasanya nih, ketika pendakian itu kita memerlukan air kan. Jadi nanti teman-teman itu di Rentap itu ada 2 sumber air Mas ya. Iya. Ada sumber air, jadi teman-teman jangan inilah ya, jangan takut kekurangan gitu kan. Insya Allah nanti di pertengahan jalan itu nanti ada apa, ada air, Sumber air. jadi nanti teman-teman boleh isi airnya dan itu bisa diminum langsung karena dari Itu kan air sungai ya. air Mas ya? sungai. Air sungai apa? Air sungai, air ngalir, Air mengalir air lah, bukit, air bukit, air ya itulah Itu air mengalir dari puncak kayaknya. dari puncak Dari itu puncak Mas. sampai ke Bawah. bawah bukit. Jadi itu segar sekali, tadi udah saya coba, alhamdulillah gitu kan. Tapi ya buat teman-teman ketika udah nyampe di tengah perjalanan, teman-teman itu memang ini apa, harus inilah ya, diisi lah tuh yang bawa jerigen gitu kan. Karena biasanya kami di Kalimantan nih, di daerah kami lah itu ya, Kalimantan di sini di Kalbar ya, kami inilah ya di daerah kami itu emang kalau kebiasaan kami ketika muncak itu pak bawa jerigen Mas ya, jerigen minyak goreng. Tapi minyak goreng ini ya, dia harus Bekasnya maksudnya. bekasnya, Bekas bukan dari minyak goreng gorengnya. ya. Dibersihin dulu langsung gitu, ini kita pakai kan untuk mengantisipasi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin gimana, ada lagi? Iya, mungkin itu. Udah mungkin 17 menit lebih nih kan teman kita berbincang-bincang. Oke, mungkin cukup ya Bang Ari, Cukup. cukup ya. Cukup. Oke, baiklah teman-teman, mungkin ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Jadi buat teman-teman mungkin dari omongan kami tadi, obrolan kami tadi yang mungkin kurang Mengenakan di hati. kurang mengenakan ataupun mungkin menyinggung teman-teman, atau ada yang salah, boleh nanti di kritik dan saran di komentar ya. Kami tidak melarang buat teman-teman untuk mengkritik ataupun memberi saran ke ini ya, ke video yang kami buat ini, karena kami ini baru pertama ya Mas ya. Iya. Yang baru pertama sekali Ya, ini. pertama. Jadi perlu perbaikan dari teman-teman yang udah biasa daki gunung ataupun bukit. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Kita akhirin doa kifaratul majelis. Subhanallah. Oke, dengan suratul mustaqim bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap kawan. Sip.